Shalom saudaraku yang terkasih. Selamat bertemu kembali dan kiranya kita berada dalam keadaan sehat. Waktu berjalan dengan cepat dan kita sudah tiba di penghujung bulan Maret. Sesuai kalender gerejawi, kita masuk ke Minggu Palmarum ketika Yesus memasuki Yerusalem yang mengawali perjalanan Yesus menuju Golgota. Kita patut bersyukur akan menyambut kedatangan Yesus itu. Dan pada kesempatan ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menguatkan iman percaya kita. Kita awali pembacaan firman ini dengan berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah atas kasih setiamu yang melimpah dan tercurah atas kami. Kasih setiamu lah yang membebaskan kami dari kebinasaan akibat dosa melalui penebusan Yesus Kristus. Sehingga kami mendapatkan anugerah-Mu yaitu kehidupan yang kekal. Melalui firman yang akan kami dengarkan pada hari ini, kiranya Engkau menyapa kami, memberikan sukacita kepada kami, dan memperteguh pengharapan kami. Roh Kuduslah yang memimpin hati dan pikiran kami, sehingga firman ini dapat kami mengerti dan menguasai kehidupan kami. Itulah dua permohonan kami, dan sempurnakanlah itu ya Bapa, yang kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih, Minggu Palmarum adalah minggu terakhir dalam kalender gerejawi sebelum memasuki Minggu Paskah yang merupakan pesta puncak karya penyelamatan manusia dari kebinasaan akibat dosa yang dianugerahkan Allah melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Pada Minggu Palmarum ini dikisahkan tentang masuknya Yesus ke Yerusalem bersama murid-muridnya. Di Injil Lukas pasal 18 ayat yang ke-31 dikatakan, Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu berkata kepada mereka, sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan segala sesuatu yang ditulis para nabi mengenai anak manusia akan digenapi. Demikian firman Tuhan. Di satu sisi, Minggu Palmarum melambangkan penyambutan, penerimaan, dan pengakuan orang percaya akan Yesus sebagai Raja Damai. Dan di sisi lain, Minggu Palmarum adalah awal dari perjalanan Yesus Kristus menuju Golgota, memenuhi pengutusan Allah untuk memperdamaikan Allah dengan manusia yang berdosa. Selanjutnya, kita akan mendalami lebih jauh tentang peristiwa ini melalui epistel pada Minggu Palmarum yang menjadi nats khotbah pada ibadah keluarga atau ibadah pertangyangan, sebagaimana tertulis di Injil Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-16 dengan topik minggu, bersoraklah akan kasih setia Tuhan. Marilah kita dengarkan bersama-sama. Saya akan membacakannya untuk kita. Judul perikop, Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, jangan takut hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi setelah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nats itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Pada bagian ayat sebelumnya, Yesus Kristus baru saja melakukan mukjizat dengan membangkitkan Lazarus dari antara orang mati. Peristiwa itu tersebar melalui kesaksian banyak orang dan semakin melengkapi kisah mukjizat yang dilakukan oleh Yesus di masa pelayanannya. Semua tanda itu terasa menyambung dengan kerinduan umat Israel akan datangnya seorang Mesias yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Beban dan penderitaan yang mereka alami sebagai bangsa yang terjajah mempengaruhi pikiran mereka dan mengharapkan bahwa Mesias yang dinubuatkan oleh para nabi itu adalah Mesias politik.
Ada 4 hal penting dalam nats ini yang perlu kita telah sebagai berikut. Yang pertama, Yesus disambut dengan lembaian daun palem. Berdasarkan tradisi Yahudi, melembaikan daun palem adalah cara menyambut para pahlawan yang kembali dari peperangan dengan membawa kemenangan. Aura kemeriahan dan kemegahan terpancar melalui situasi yang terjadi pada waktu itu. Simbol daun palem itu adalah simbol kemenangan Yesus atas dosa dan kematian. Yang kedua, orang banyak itu meneriakkan kata Hosana. Selengkapnya di ayat 13 dikatakan, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Demikian firman Tuhan. Di dalam prakteknya, kata Hosana itu digunakan untuk menyambut dalam semangat menyampaikan pujian. Yesus masuk ke Yerusalem disambut tidak sebatas sebagai raja, tetapi sebagai Mesias yang datang untuk membebaskan mereka dan menyelamatkan mereka dari penjajah Roma dan mengembalikan kemasyhuran dan kebesaran tahta Daud. Sambil melambaikan daun palem, orang banyak itu berkata, Hosana, selamatkanlah kami mohon. Ucapan itu spontan mereka serukan kepada Sang Mesias yang telah lama ditunggu-tunggu. Suasana pada waktu itu begitu semarak, mulia dan agung. Tetapi ada sisi lain yang tidak diketahui orang banyak itu, bahwa Yesus dan murid-muridnya tahu apa artinya memasuki Yerusalem itu. Selengkapnya dapat kita lihat di Injil Matius pasal 20 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-19 berikut ini. Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah dan disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Demikian firman Tuhan. Yang ketiga, Yesus masuk Yerusalem dengan naik keledai. Dalam tradisi bangsa Yahudi, ada 2 jenis hewan yang dikendarai oleh raja ketika berkunjung ke suatu tempat, yaitu kuda dan keledai. Kedua jenis hewan ini mengisyaratkan simbol yang berbeda. Jika raja datang mengendarai kuda, maka itu berarti bahwa raja akan mengumumkan perang. Tetapi jika raja mengendarai keledai, maka itu berarti bahwa raja akan membawa kedamaian. Hal ini menegaskan bahwa Yesus yang duduk dan mengendarai keledai adalah Raja Damai yang memperdamaikan manusia dengan Allah dan membebaskan manusia dari kebinasaan akibat dosa. Bandingkan dengan Zakaria pasal 9 ayat yang ke-9. Dan yang keempat, Roh Kudus memberikan pengertian kepada murid-murid Yesus. Di ayat 16 dikatakan bahwa atas seluruh peristiwa sejak Yesus mengajak murid-muridnya ke Yerusalem dan sambutan yang penuh keagungan dan kemuliaan yang begitu semarak ketika mereka memasuki Yerusalem, yang kemudian berlanjut ke Minggu Pasyur, mereka belum mengerti apa yang sesungguhnya terjadi. Titik balik terjadi setelah Yesus dipermuliakan, yaitu mati dan bangkit mengalahkan kematian. Barulah mereka mengerti bahwa nubuatan para nabi sudah digenapi di dalam Yesus Kristus. Pengertian itu datang melalui kuasa Roh Kudus. Melalui firman ini kita mendapat pengajaran bahwa Roh Kuduslah yang membantu murid-murid untuk mengetahui semua rahasia itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, marilah kita mengambil beberapa pelajaran penting dari firman Tuhan di Minggu Palmarom ini sebagai berikut. Yang pertama, kita hidup dalam kegembiraan dan kesedihan sekaligus. Keagungan dan kemuliaan yang nampak secara kasat mata ketika orang banyak menyambut Yesus dilanjutkan dengan Minggu Sengsara yang dilalui Yesus sampai ke Golgota. Hidup kita juga sering seperti itu, ramuan antara suka dan duka, ramuan antara tawa dan tangis. Keduanya hadir sekaligus dalam hidup kita. Ketika hidup kita terasa cerah dan bersukacita, selalu ada bayang-bayang kesuraman yang mengintai, dan sebaliknya, ketika hidup kita terasa pengap dan buntu, selalu saja ada titik terang pengharapan yang menanti.
Kedua dimensi itu selalu ada bersama-sama. Yang kedua, keledai adalah tunggangan raja dengan simbol perdamaian. Yesus memasuki Yerusalem dengan memilih cara sebagai seorang raja, tetapi bukan raja yang pergi berperang. Dia memilih keledai sebagai tunggangan yang melambangkan perdamaian dan kasih sayang. Hal itu mengajarkan bahwa kita pun harus menjadi pengikut Yesus yang mengulurkan tangan untuk perdamaian dan kasih sayang di dalam setiap pelayanan kita, dimanapun kita berada. Yang ketiga, keledai sebagai kendaraan alternatif. Selain sebagai kendaraan raja, keledai juga adalah tunggangan rakyat jelata. Tidak kebetulan Yesus memilih keledai sebagai tunggangannya. Ada makna dan tujuan yang lebih mendalam daripada sekedar simbolis. Yesus mau menawarkan alternatif kepada kita, yaitu kepada para raja, para pembesar, para cendekiawan, para pejabat dan penguasa, dan para orang-orang kaya, supaya turun dari mobil mewah, keluar sesekali dari kantor kita yang ber-AC, istirahat sejenak dari laptop kita, dan cobalah naik keledai. Rasakanlah dulu tunggangan rakyat jelata ini. Rasakanlah dulu berada di tempat rakyat jelata dan mendengarkan jeritan hati mereka. Kenalilah apa yang menjadi kebutuhan mereka dan berbuatlah sesuatu untuk mereka. Tawaran alternatif ini juga berlaku untuk para pendeta, para penatua, para diaken, evangelis, dan para pimpinan sinode. Cobalah turun dari mimbar yang tinggi itu. Kurangi rapat-rapat kerja yang menghabiskan banyak waktu dan banyak uang. Tinggalkan sejenak internet dan aktivitas medsos yang tidak nyata itu. Sesekali cobalah naik keledai. Ada begitu banyak warga jemaat yang hidupnya susah, yang bahkan suara ratapannya pun tidak bisa lagi kedengaran. Ada banyak remaja dan pemuda gereja yang jatuh kepada ketagihan narkoba dan hidup dalam pergaulan bebas. Memang naik keledai kurang bergengsi, tidak nyambung dengan jas dan dasi. Tetapi keledai bisa menjangkau lorong-lorong kecil di mana jemaat kita berada. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih, Minggu Palmarum memanggil kita untuk bersorak atas kasih setia Tuhan. Tuhan setia pada janjinya, dan itulah yang menjadi puncak pengharapan kita. Selamat beribadah keluarga atau ibadah pertanian. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.